Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan 5,5 juta rumah tangga akan tersambung jaringan gas bumi di tahun 2030. Target tersebut diharapkan mampu menekan impor LPG sehingga menghemat anggaran subsidi energi sebesar 5,6 triliun rupiah per tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan 5,5 juta rumah tangga akan tersambung jaringan gas bumi di tahun 2030. Wakil Menteri SDM Yuliat Tanjung mengatakan, target tersebut diharapkan mampu menekan impor LPG sebesar 550 kiloton per annum hingga menghemat anggaran subsidi energi mencapai 5,6 triliun rupiah per tahun. 2030 sebanyak 5,5 juta sambungan rumah yang diharapkan dapat menurunkan impor LPG sebesar 550 KTPA yang menghemat subsidi lebih kurang sekitar 5,6 triliun per tahun. Prioritas gas domestik dilakukan dengan integrasi pipa sepanjang Sumatera dan integrasi Sumatera Jawa. Hal ini dilakukan untuk menyalurkan potensi gas bumi dari wilayah kerja Agung dan wilayah kerja Andaman Aceh untuk dimanfaatkan di seluruh area pengembangan untuk hilirisasi baik di Jawa maupun di Sumatera. Integrasi pipa gas dari Sumatera ke Jawa dilakukan. Wakil Menteri SDM mengungkapkan hingga September 2024 tercatat sudah sebanyak 703.000 rumah tangga yang tersambung jaringan gas dengan pembiayaan APBN, serta 400.000 rumah tangga tersambung jaringan gas dengan pembiayaan non-APBN. Menurut Wamen SDM, pembangunan pipa gas bumi memberikan berbagai manfaat. Di antaranya mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan tol fee yang lebih rendah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 akan dikelola dengan hati-hati, termasuk penarikan utang untuk pembiayaan APBN. Dalam APBN 2025, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati pendapatan negara sebesar 3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar 3.621,3 triliun. Untuk itu, Sri Mulyani memastikan defisit APBN 2025 dapat dikelola sesuai target sebesar 616,2 triliun atau 2,53% dari produk domestik bruto. Salah satunya dengan strategi pembiayaan yang tidak berlebihan dan optimal termasuk dalam hal penarikan utang baru. Sementara itu dalam kondisi global yang masih bergejolak, Sri Mulyani juga memastikan pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati dengan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas dan kesehatan APBN sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan. APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari PDB. Hal ini akan dikelola secara hati-hati dengan strategi pembiayaan yang terukur, efisien, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan cash buffer dan fungsi treasury yang makin dinamis sesuai perkembangan sektor keuangan. Bapak Presiden yang kami hormati,